Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. First of all, my name is Lutfia Tusadia. You can call me Lutfi. This is my job as a moderator. Nah, pada pertemuan kali ini saya dan rekan-rekan will discuss about present tense. Harap disimak baik-baik ya, karena kami akan menjelaskan beberapa bagian mulai dari how to use simple present tense, use of present progressive, use of present perfect, the use of the present perfect progressive, and also other exercises. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita simak videonya. Teman-teman, di sini ada 3 gambar. 1 mie goreng, 2 nasi goreng, yang terakhir 3 sate. Hi, my name is Amelia Nur Safitri. Remember, verb come in 3 tenses: past, present, and future. The past is used to describe things that have already happened. Easy. Early in the day, yesterday, last week, 3 years ago. The present tense is used to describe things that are happening right now, or things that are continuous. The future describes things that have yet to happen. Easy. Later, tomorrow, next week, next year, 3 years from now. Nah, jadi ingat ya, kata kerja datang dalam 3 bentuk kata, yaitu masa lalu, sekarang, dan masa depan. Masa lalu digunakan untuk menggambarkan hal-hal yang terjadi. Misalnya, hari sebelumnya, kemarin, minggu lalu, 3 tahun yang lalu. Sekarang digunakan untuk menggambarkan hal-hal yang terjadi sekarang atau hal-hal yang berkelanjutan. Masa depan menggambarkan hal-hal yang belum terjadi. Misalnya, nanti, besok, minggu depan, tahun depan, 3 tahun yang akan datang. Read the following text and answer the question below. How to make fried rice? Bagaimana cara membuat nasi goreng? Ingredients. Bahan-bahannya adalah 2 plates of rice, 2 wadah nasi atau 2 piring nasi, 1 clove of garlic and onion, 1 siung bawang merah dan bawang putih, 1 tablespoon tomato sauce, 1 sendok makan saus tomat, 1 egg, 1 telur, 100 grams of chicken meat, 100 gram daging ayam, 1 tablespoon cooking oil, 1 sendok makan minyak goreng, dan juga salt atau garam. Step, langkah-langkahnya adalah: first, heat oil and saute garlic until the garlic smell out and also saute onion. Pertama, panaskan dulu minyaknya. Setelah panas, masukkan bawang putih yang setelah dipotong-potong dan juga bawang merahnya. 2. After that, add chicken, stir briefly until slightly cooked. Setelah itu, masukkan ayam, lalu dioseng atau dimasak sampai matang ya teman-teman. Next, add the egg, stirring until egg are cooked, cracked. Selanjutnya, masukkan telur, lalu diaduk-aduk, jangan sampai gosong. Then, insert white rice, tomato sauce, and salt. Mix well with the spice. Langkah berikutnya, masukkan nasi putih, saus tomat, dan juga garam. Dan aduk-aduklah sampai merata. 5. After that, the presents with your taste, you can add fried syrup or even crackers. Setelah itu,
kita mulai plating ya teman-teman, atau menghiasnya sesuai dengan selera. Kamu dapat menambahkan udang goreng maupun sesuatu maupun yang lainnya. Question number 1. What is the text about? Tentang apa teks itu? The text is about how to make fried rice. Number 2. What is the purpose of the text? Apa tujuan teks tersebut? To explain how to make fried rice. Number 3. What are the ingredients need to make fried rice? Apa saja bahan yang kita butuhkan dalam membuat nasi goreng? 2 plates of rice, 1 clove of garlic and onion, 1 tablespoon tomato sauce, 1 egg, 100 grams of chicken meat, 1 tablespoon cooking oil, and salt. Number 4. When is the chicken added? Kapan ayamnya dimasukkan? After heat oil and sauce garlic until the garlic smell out, and also sauce onion. Number 5. What is the last step to make fried rice? Apa langkah terakhir dalam membuat nasi goreng? The last step is present with your taste. You can add fried shrimp or even crackers. Grammar atau tata bahasa dalam bahasa Inggris merupakan aturan yang diberlakukan dalam penggunaan bahasa baik secara lisan maupun tertulis. Pemakaian grammar yang tepat akan menghasilkan kalimat dan paragraf yang jelas. Susunannya pun terstruktur dengan rapi sehingga dapat dengan mudah dan jelas untuk dipahami. Nah, seperti yang kita lihat di sini sudah terdapat kolom. Di kolom yang pertama tertulis tenses. Tenses ini merupakan perubahan bentuk kata kerja berdasarkan waktu dan sifat kegiatan. Tenses sendiri di sini ada 4. Yang pertama ada simple present tenses. Simple present tenses ini adalah bentuk tenses yang digunakan untuk menyatakan fakta, habitual action, general truth, atau present. Dan kata kerja yang digunakan dalam tenses ini adalah verb 1. Kolom selanjutnya ada signal word atau kata isyarat. Contoh kalimatnya adalah everyday. Kemudian ada use. Contoh kalimatnya adalah something happen repeatedly. Nah, untuk membentuk kalimatnya sendiri di sini menggunakan infinitive he, she, it. He, she, it ditambah dengan s. Ini merupakan rumus untuk membuat kalimat afirmatif. Contohnya, I work atau he works atau I go atau he goes. Selanjutnya ada example negatif. Contoh kalimat ini ditandai dengan kata don't atau doesn't sebelum kata kerja. Contohnya, I don't work atau he doesn't work. I don't go atau he doesn't go. Yang selanjutnya ada example interrogative. Ini merupakan contoh kalimat yang mengajukan pertanyaan langsung. Contohnya, do I work atau doesn't he works. Yang selanjutnya ada present continuous tenses. Ini disebut juga sebagai present progressive tenses. Present continuous tenses merupakan kalimat yang menunjukkan suatu peristiwa atau tindakan yang sedang terjadi, sering terjadi, dan dapat lanjut ke masa depan. Rumus yang digunakan adalah be, am, is, are, plus s, atau ditambah dengan present participle ing. Kolom yang selanjutnya ada signal word. Contoh kalimatnya adalah now at the mall. Kemudian ada use. Contoh kalimatnya adalah something is happening at the same time speaking around it. Untuk contoh kalimat example afirmatifnya yaitu I'm working, he is working, I'm going. Selanjutnya untuk example negatif yaitu I'm not working, I'm not going. Yang terakhir contoh kalimat example interrogative. Am I working? Am I going? Kita lanjutkan ke present perfect.
present perfect adalah aktivitas yang sudah atau belum terjadi dengan waktu yang tidak terlalu jelas. Nah, jadi present perfect tuh sudah dilakukan ataupun belum, tapi waktunya tuh nggak jelas. Untuk time signalnya sendiri itu, kalau di present perfect itu ada ever yang artinya pernah, never yang artinya tidak pernah, already itu penegasan dari kata sudah. Nah, kalau untuk yet sendiri itu belum. Nah, kalau still itu masih, and just baru saja. Nah, untuk present perfect-nya sendiri, untuk form bentuk dari present perfect ini itu ada have or has dan juga verb 3. Jadi kita harus menambahkan have or has setelah subject dalam present perfect, lalu ditambahkan verb 3. Nah, untuk subjeknya sendiri itu ada I, you, we, they, she, he, it. Oke, untuk I, you, we, they itu menggunakan have or haven't. Nah, kalau misalkan untuk she, he, it itu masuknya ke dalam has or hasn't. Oke, kita lanjutkan, kita masuk ke kalimatnya. Pertama subjek, lalu have or has, and verb 3. Oke, yang pertama I have worked itu buat untuk negatifnya I haven't worked, and buat yang kalimat pertanyaannya itu have I worked. Nah, kalau misalkan untuk she, he, it itu menggunakan has. He has worked, he hasn't worked, or he worked. Oke, kayak gitu. Atau misal kayak I have worked, I have gone, I haven't gone, I haven't gone. Kayak gitu lagi. Teman-teman, kita lanjut ke yang terakhir tentang perfect progressive atau perfect continuous. Nah, kalau misalkan di perfect continuous ini kita tahu kalau misalkan ini itu menjelaskan tentang yang sedang terjadi. Kalau misalkan tadi di present perfect itu ada yang sudah atau belum dilakukan. Kalau misalkan di sini di present perfect continuous itu adalah yang sedang terjadi. Jadi yang sedang terjadi. Nah, untuk time signal itu ada all day, the whole day, how long, since, and for. I'm sorry. Oke. Nah, untuk penambahannya sendiri kan tadi untuk perfect continuous ini kan ada tambahan been-nya. Jadi setelah subject terus have or has itu ada tambahan been, dan untuk di akhirnya itu menggunakan verb ing. Jadi bukan ditambah verb 3 tapi jadi verb ing kalau di perfect continuous ini. Kayak contoh subjeknya I have been working. Jadi bukan I have been worked but I have been working, kayak gitu. Terus kalau misalkan yang negatifnya itu I haven't working, kayak gitu. Terus kalau misalkan untuk has, he, it itu bisa kayak he has
been working or he hasn't been working. Kayak gitu teman-teman. Jadi untuk di present perfect progressive atau perfect continuous ini ada tambahan been dan menggunakan verb ing kayak gitu ya, kayak gitu. Nah jadi kalau misalkan diibaratkan di ilmu nahwu gitu ya, kalau dalam bahasa Arab yang perfect tense yang apa tadi yang di awal deh. Kalau misalkan simple perfect itu adalah diibaratkan fi'il tadi, kalau misalkan perfect present perfect continuous, perfect progressive itu adalah fi'il mudhari'nya kayak gitu. Ya, oke, makasih. Things to look out for on the TOEFL grammar. Hal-hal yang harus diperhatikan pada TOEFL grammar. The third person singular in the present simple ends with an S, whereas the first and the second person both singular and plural, and the third person plural do not. Jadi orang ketiga tunggal dalam present simple diakhiri dengan S, sedangkan orang pertama dan kedua tunggal dan jamak, dan orang ketiga jamak tidak menggunakan S di dalam akhirannya. Person turn verb as is added X, watch, watches, wash, washes, dress, dresses, fix, fixes. Untuk kata kerja tertentu yang berakhiran S seperti watch, yaitu akhirnya ditambahan S, yaitu watches, wash menjadi washes, dress menjadi dresses, dan fix menjadi fixes. The auxiliary for the present simple is do for all person except third person singular which uses does. Kata kerja bantu untuk present simple adalah do untuk semua orang kecuali orang ketiga tunggal yang menggunakan kata does. The auxiliary do or does is generally used only in the negative or interrogative forms, but may sometimes used in the affirmative to emphasize a point. X, I do agree with you, even if you don't believe me. Kata kerja bantu do atau does umumnya hanya digunakan dalam bentuk negatif atau interrogatif, tetapi kadang dapat diubah dalam bentuk afirmatif untuk menekankan suatu hal. Contohnya yaitu saya setuju dengan Anda, bahkan jika Anda tidak mempercayai saya. The present continuous employs the verb to be conjugated appropriately according to the person and is then followed by a principal verb in the continuous form ing. Present continuous menggunakan kata kerja untuk dikonjugasikan dengan tepat sesuai dengan orangnya dan kemudian diikuti oleh kata kerja utama dalam bentuk ing. When the ing suffix is added, some verbs have the final consonant double, stop, stopping, begin, beginning. Ketika akhiran ing ditambahkan, beberapa kata kerja memiliki konsonan akhir berlipat ganda. Contohnya yaitu stop menjadi stopping, begin menjadi beginning. As of the simple present,
yaitu penggunaan simple present tense. Repeated action, tindakan berulang. Examples: my friend often draws nice poster. Contoh, temanku sering menggambar poster yang bagus. Contoh simple presentnya itu dari kata draw ditambah s, jadi draws. Lanjut, things in general, hal yang umum. Seperti example, the sun rises in the east. Contohnya, matahari terbit dari timur. Nah, contohnya itu dari kata rise. Lanjut, figure a government scheduled event, pengaturan tetap acara terjadwal. Example, the flight fails to London every Monday. Contohnya, pesawat terbang dari London setiap hari Senin. Ya, contohnya, kata simple presentnya itu dari file ditambah files, gitu loh. Lanjut, squash of action in the present, urutan tindakan di masa sekarang. Example, please I got off, then I have breakfast. Contoh, pertama saya bangun, lalu saya sarapan. Contoh simple presentnya tuh dari get, I get sama I have, terutama dari kata itu, have a breakfast. Lanjut, instruksi. Example, open your box at 5:34. Contohnya, buka buku halaman 24. Nah, itu ada kata, contohnya itu kata open. Open your box at 5:34. 1. Simple present tense. Simple present tense akan kamu pakai saat menyatakan suatu kebiasaan atau kegiatan yang terjadi secara terus-menerus hingga sekarang. Selain itu, tenses ini juga digunakan saat menyatakan kebenaran umum, perintah, dan suatu hal yang akan datang, tetapi merupakan kegiatan yang sudah terencana. Rumusnya, subjek ditambah verb. Contoh, my friend Anna lives in Jakarta. The sun rises in the east and sets in the west. The train arrives at 2. Close the door. Do you like basketball? Things to look out for on the TOEFL grammar. Hal yang perlu diperhatikan dalam TOEFL grammar. 1. Use present tense after the conjunction, such as when, as soon as, before, after. Artinya, gunakan simple present tense sesudah konjungsi seperti when, as soon as, before, after. Example, contohnya, A. After she meets the CEO, she'll be done with the interviewing process. Setelah dia bertemu CEO, dia akan selesai dengan proses wawancaranya. B. They will need to check in into the hotel before they come into the conference. Mereka perlu check-in ke hotel sebelum ke konferensi. 2. Check for the keywords that are associated with the present simple, such as always, often, sometimes, seldom, never, every day, every week, every year, etc. Periksa kata-kata kunci yang berhubungan dengan simple present tense seperti always, often, sometimes, seldom, never, every day, every week, every year, etc. Present progressive tense merupakan bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan aksi yang sedang berlangsung sekarang present atau rencana di masa depan future. Digunakan ketika ingin memberitahukan rencana yang pasti dan juga keadaan yang sedang terjadi atau sering terjadi. Ciri khasnya terdapat imbuhan ing di akhir kata kerja. Contoh, she is brushing the bedroom floor. Berasal dari kata brush yang berarti menyikat ditambah dengan imbuhan ing. I'm driving a car to Bandung now. He is learning English
in order to be a great wife. I'm living with my sister at the moment. I'm spending my holiday on Kuta Beach next month. Di semua contohnya ini terdapat kata kerja brush, brushing yang berasal dari kata brush yang artinya menyikat, drive, menyetir, ditambah dengan imbuhan ing, learning berasal dari kata learn, ditambah imbuhan ing, dan living berasal dari kata live, ditambah dengan imbuhan ing. Terus yang terakhir spending berasal dari kata spend dan ditambah dengan imbuhan ing. Bagaimana kita menggunakan kalimat present perfect tense? How do you formula present perfect tense? Apakah kamu atau bagaimana kita merumuskan kalimat present tense? Kalimatnya ada dua rumus. Yang ke satu, rumus untuk kalimat positif. Subjek tambah have tambah has tambah verb tambah verbs 3. First participle verb tense. Contoh, I have studied English. They have studied English. Gunakan have untuk subjek or stays. Gunakan has untuk subjek he is, age, dan age. Rumus kedua. Gunakan rumusnya yaitu kalimat negatif. Rumusnya adalah subjek tambah have tambah has tambah not tambah verb 3 tambah past participle verb tense. Contoh, I have not studied English. Untuk subjek I, you, when, they, stays, gunakan have not. Gunakan have, stays, not. Untuk subjek he is, gunakan he is. Selanjutnya, kapan kita menggunakannya? Present perfect tense. Biasanya digunakan yang pertama untuk menyatakan suatu tindakan yang dimulai di masa lalu yang sudah selesai pada saat berbicara. Contoh, complete is done yang menekankan hasil. Contoh, my sister who written two book. Pada saat berbicara dia sudah menulis dan menghasilkan 2 buku. Yang kedua, untuk menyatakan suatu tindakan masa lalu yang waktunya tidak spesifik. Contoh, I have read that book. Dalam hal ini tidak tahu itu kapan terjadi. Yang ketiga, untuk menyatakan yang baru saja selesai. Contoh, we have just activist home. Hello guys, my name is Mia Agustina Nurhadiati. You can call me Mia. For now, I will give you information about present perfect progressive or present perfect continuous in bahasa. Jadi teman-teman ya, present perfect progressive ini memiliki 2 istilah. Jadi memiliki nama lain ya, yakni present perfect continuous. Kita artikan dulu ya secara dari judulnya, yakni perfect artinya sempurna, sedangkan continuous artinya sedang berlangsung. Maka dapat kita ambil kesimpulan atau definisi bahwa present perfect progressive atau present perfect continuous itu adalah tindakan yang dimulai dari masa lalu dan masih berlanjut. Kita fokusnya pada sign, since atau tindakannya, dan juga kita fokusnya pada since atau titik waktu dan juga for atau periode waktu. Jadi present perfect progressive itu harus ditambahkan dengan keterangan waktunya, berapa lamanya kayak gitu, since-nya atau for. Jadi wajib ada kata-kata since atau for. Nah guys,
pada present perfect progressive itu memiliki ciri khas atau ciri khusus sehingga kita dapat mudah mengenalinya, yakni dengan penggunaan kata have been dan juga has been yang diperuntukkan untuk subjek-subjeknya gitu ya. Untuk subjek I, you, we, they itu menggunakan have been. Sedangkan untuk he, she, it itu menggunakan has been. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui ciri khusus pada present perfect progressive, kita harus tahu dulu rumusnya bagaimana. Untuk rumus yang bernilai positif itu ada subjek tambah have atau has, kemudian been, dan juga verb ing atau kata kerja yang berakhiran ing. Contohnya adalah I have been waiting for you for 3 hours. Atau artinya saya telah menunggumu selama 3 jam. Jadi itu jelas ya, itu termasuk ke dalam present perfect progressive karena memiliki acuan waktunya, yakni menunggu selama 3 jam dan juga selama itu dia nunggu 3 jam gitu. Selanjutnya teman-teman, ada pula kalimat yang bernilai negatif. Rumusnya adalah subjek ditambah have atau has ditambah not ditambah been ditambah verb ing atau kata kerja berakhiran ing. Contoh kalimatnya adalah she hasn't been waiting for you for 3 hours. Atau artinya dia perempuan tidak menunggu kamu selama 3 jam. Jadi perempuan itu mungkin selama 3 jam yang lalu kemana gitu, gak mau. Selanjutnya adalah kalimat tanya. Apabila kita ingin menanyakan sesuatu kepada seseorang menggunakan present perfect progressive atau present perfect continuous menggunakan rumus. Nah, ini rumusnya have atau has plus subject plus been plus verb ing atau kata kerja berakhiran ing. Contohnya adalah has she been watching too many video? Artinya, apakah dia terlalu banyak menonton video? Nah, ini mungkin kalian akan bertanya-tanya gitu ya. Kan materi yang sebelumnya saya berikan adalah wajib menggunakan since atau for. Tetapi pada contoh yang ketiga ini tidak menggunakan since atau for. Tetapi apakah ini termasuk present perfect progressive? Tentu saja, karena di sini si A menanyakan kepada si B, apakah dia terlalu banyak menonton video? Ya, dia terlalu banyak menonton video sehingga membuang-buang waktu. Jadi di sini tertera gitu waktunya gitu, yakni terlalu banyak menonton video. Jadi waktunya itu tidak disebutkan tahunnya berapa kayak gitu, atau tidak disebutkan angka, tetapi jumlah yakni banyak menonton video. Lihatlah kalimat ini berdasarkan simple present gitu. Is each sentence correct? Of there a mistake? Jadi apakah kalimat yang tertera ini termasuk kalimat present tense, simple present atau bukan gitu, betul atau salah gitu. Soal nomor 1. John gets up at 7 o'clock every day because he catch the train at 8 o'clock. Jawabannya itu incorrect. Nomor 2. When it's a very hot day,
Misela likes swimming in the sea. Jawabannya itu correct atau betul. Itu termasuk simple present gitu ya, rumusnya betul. Kemudian nomor 3, speak slowly to Anna and Petra because they doesn't speak English it's very well. Itu jawabannya incorrect atau kurang tepat gitu ya teman-teman ya. Nomor 4, I write to my friends in New Zealand every month. She live on a big farm near the mountains. Jawabannya itu adalah incorrect atau kurang tepat gitu ya. Nomor 5, the number 17 bus doesn't stop here. It stop in Wilson Avenue. Jawabannya itu adalah correct atau betul. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya kalian bisa cari info lain di media lainnya. Host the best answer. Pilih jawaban terbaik. Nomor 1, the scientific history of radium ... beautiful. Sejarah ilmiah radium ... indah. Answer A, was. Jawabannya dulu. Nomor 2, C ... her dog every day. Answer A, to feed. Jawabannya memberi makan. Nomor 3, I ... always ... to the dentist. I selalu ke dokter gigi. Jawabannya A, B, C, D. Jawabannya adalah D, does not when. Tidak pergi. 4. Mary reading a book in her classroom. Mary membaca buku di kelasnya. Answernya was. Jawabannya dulu. 5. They ... a cup of coffee but chocolate. Mereka ... secangkir kopi tapi coklat. Answernya is not drinking. Jawabannya tidak minum. 6. We hide ... your sister crying so loud. Please give her candies or something. Answernya where. Mengapa kakakmu menangis begitu keras? Tolong beri dia permen atau sesuatu. How to make cake. Ingredients: 12 eggs, a quarter kilogram of butter, 3/8 kilogram of sugar, 2 sachet of vanilla, a half TBS of palette, 3½ ounce of wheat flour, 5 TBS of milk powder, 1 package of chocolate powder. And next, step how to make a cake. Step 1. Remove the egg yolk and albumin that lies in different bowl. Next, mix the butter, sugar, vanilla, and ovalette for 10 minutes. Next, put the yolk into the dough and blend again at least 10 minutes. Next, pour the wheat for little by little into the dough and stir well. And next, pour the milk powder little by little into the dough and stir it well. And next, pour the chocolate powder little by little into the dough and stir well. And next, blend the albumin around 5 minutes. Next, pour the albumin into the dough, blend time around 10 minutes. And next, prepare a baking pan lubrication with butter. Pour the dough, put into the oven and bake it 40 minutes in 25 degrees Celsius. Next,
lifted the cake up and put on the plate, spread some sugar on it. The bolu cake is ready to serve. Nah, teman-teman bisa lihat di atas perintahnya, yaitu change the underline verbs to simple present forms, yang artinya ubah kata kerja yang digarisbawahi menjadi bentuk present sederhana. Karena langkah-langkah yang digarisbawahi itu merupakan perfection, nah teman-teman kita ubah menjadi simple present. Contohnya kita lihat langkah-langkah cara membuat kue nomor 1. Remove the egg yolk and albumin and place them in different bowl. Dibuang kuning telur dan albumin dan diletakkan di tempat yang berbeda. Dan kalimat tersebut merupakan kalimat perfect creation. Dan kalau kita ganti menjadi simple present, menjadi seperti ini. Remove the egg yolk and albumin and place them in different bowl, yang artinya keluarkan kuning telur dan albumin dan letakkan di. Nah, gimana guys? Itu dia penggunaan dari simple present tense, present progressive, present perfect progressive, and also exercises yang telah rekan-rekan saya tunjukkan di video kali ini. Nah, semoga dengan adanya video ini bisa menambah ilmu dan wawasan bagi kita semua ya. Amin ya robbal alamin. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan kata maupun tindakan. Saya mewakili dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, don't forget to like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.